Ini lebih spesifik sebenarnya tips and trick untuk menjadi ordal ya guys. Untuk menjadi mafia ya. Yo teman-teman semua dimanapun kalian berada, kembali lagi bersama Konjin Diecast ya. Apa kabar untuk teman-teman semua, dan apa kabar juga untuk isi dompetnya? Apakah aman untuk isi dompetnya? Ketika isi dompet teman-teman aman, berarti teman-teman huntingnya zong. Berarti sama ya guys ya, sama saya juga kebanyakan zong ya guys ya. Tapi pada kesempatan video kali ini saya akan membagikan tips and tricks ya guys ya. Meskipun saya juga zong di dunia perhunting-huntingan ini, tapi saya ingin membagikan satu pengalaman ya guys ya, yakni bagaimana teman-teman bisa mendapatkan hot item, item inceran atau item gorengan, dan juga bagaimana untuk caranya teman-teman bisa menjadi ordal atau orang dalam ya guys ya di salah satu toko, ataupun tips and trick ini bisa diterapkan di semua toko guys, seperti itu. Bagaimana tips and triknya? And let's begin the video guys. Yuk langsung saja kita ke pembahasannya, bagaimana tips and tricksnya bagi teman-teman semua untuk mendapatkan hot item maupun teman-teman bisa menjadi ordal ya guys ya di dunia perdiecasan ini. Ini videonya agak panas ya guys ya. Karena kita belajar menjadi ordal ya guys ya di sini ya guys ya. Menurut pendapat saya pribadi ya guys ya, dan menurut pemikiran saya pribadi, dan menurut pengamatan saya, mungkin teman-teman kurang setuju ataupun bisa menambahkan apa yang telah saya sampaikan. Teman-teman bisa tulis di kolom komentar ya guys ya. Oke, pada pembahasan kali ini kita klasifikasikan orang-orang itu, teman-teman itu di dua klasifikasi ya guys ya. Yakni ada yang pertama, ada di teman-teman yang kurang berani, dan ada teman-teman yang berani. Oke, pada teman-teman yang kurang berani, tips and triknya seperti apa? Seperti ini guys. Ya teman-teman, ketika hunting di si biru atau si merah, ini tepatnya di pengalaman saya guys ya, mungkin bisa diterapkan di tempat-tempat teman semua, entah pun di luar si merah atau si biru guys ya. Karena di sini cuma ada dua toko itu yang bisa saya hunting ya guys ya. Sebenarnya ada satu di Palu kuning itu ya, di Palu yang warna kuning itu, tapi saya jarang untuk masuk ke sana ya guys ya. Karena di seri Silver Series di sana tidak ada ya guys ya, seperti itu. Dan lanjut ke pembahasan bagaimana teman-teman untuk yang kurang berani ini, teman-teman cukup hunting secara normal ya guys ya. Tipsnya seperti ini ya. Teman-teman cukup hunting secara normal, masuk ke dalam toko, dan jangan lupa ya guys ya untuk menyapa tukang parkir. Karena ketika teman-teman flex atau best friend sama tukang parkir, teman-teman akan aman dari apalahkan tukang parkir ya. Kalau teman-teman berani atau nyuekin tukang parkirnya, otomatis teman-teman akan aman ya guys ya. Karena ya bagaimanapun tempat parkir itu emang bebas guys, dan gratis. Untuk si biru itu sudah ada tertera ya guys ya, gratis untuk parkir, gratis. Kalau nggak enak guys ya, kasih berapa kayak gitu, 500, 1000 atau 2000 gitu ya guys ya. Kalau sungkan lagi itu biasanya itu di motornya itu ditaruh gantungan seperti karcis, ataupun diberi kardus itu guys ya. Itu ada sedikit ya guys ya, sedikit sungkan ya guys ya, enggan lah guys untuk tidak mengasih itu guys. Kalau teman-teman nggak sungkan, nggak enggan, ya udah cuekin aja guys, karena itu parkiran umum gratis ya guys ya. Oke, kalau teman-teman hunting di 25 tempat seperti saya lakukan kemarin, otomatis ketika teman-teman memberikan uang 2.000 sudah 50.000 sendiri ya guys ya. Oke, kembali lagi ke topik ya guys ya. Ini sudah melebar kemana-mana ya guys ya. Oke, pada topik teman-teman yang kurang berani, cukup masuk di si biru ataupun si merah dengan cara normal ya teman-teman, masuk saja ya guys ya. Dan ketika disapa oleh pegawai toko ya teman-teman sapa balik gitu ya guys ya. Selamat datang nih. Oh ya mbak, makasih. Gitu lah guys ya. Oke teman-teman, ketika sudah masuk di dalam toko itu, teman-teman bisa mencari ya guys ya, mencari Hot Wheel-nya ya guys ya. Tentunya yang kita cari di mana teman-teman bisa menemukan Hot Wheel-nya. Oke teman-teman bisa mencari yang pertama itu di rak mainan ya guys ya, khususnya di si biru. Ini kita bahas di si biru dulu guys ya. Khususnya di si biru teman-teman bisa cari rak mainan. Teman-teman kalau nggak tahu rak mainan, teman-teman bisa muter itu ya di si biru itu ya. Teman-teman bisa muter-muter di situ. Kalaupun teman-teman tidak menemukan guys, teman-teman lebih spesifiknya dicari di item-item yang non food ya guys ya.
yang non makanan, karena dibedakan ya guys ya, di setiap toko itu dibedakan antara mainan dan antara non food dan food itu dibedakan, karena nanti akan tercampur makanan dan terkontaminasi dengan item-item yang bukan non makanan seperti itu ya guys ya. Jadi dibedakan, teman-teman bisa telusuri rak-rak yang tidak non food, teman-teman bisa cari di situ di rak mainan. Ketika teman-teman sudah keliling di non food itu dan tidak mendapatkan raknya, teman-teman bisa dicek di rak samping guys. Biasanya itu rak di toko itu kan panjang guys ya, itu di samping ujung-ujungnya biasanya itu ditaruh di situ, biasanya juga di situ guys ya. Ini yang di biru ya guys ya, biasanya ditaruh di pinggir rak pinggir itu, biasanya ditaruh situ. Dan teman-teman ketika sudah muter-muter mencari ujung dari ujung, teman-teman sudah cari dan tidak ada, teman-teman bisa opsi selanjutnya, yakni teman-teman bisa lihat di bawah kasir guys. Jadi di meja kasir itu di bawahnya kan itu ada displayan itu guys. Itu teman-teman bisa cari di situ, biasanya di depan, di pojok pun kadang juga ditaruh di situ, kadang juga ditaruh di pintu masuk di kasir itu guys ya, di sebelahnya itu. Kalau di biru itu biasanya seperti itu. Teman-teman sudah ketika teman-teman sudah mencari di bawah kasir sudah tidak ada, teman-teman bisa intip ya guys ya. Teman-teman masuk saja di rumah, berdiri depan kasir ya guys ya, berdiri sama melototin di kasir ya guys ya. Teman-teman berdiri depan kasir pun nggak apa-apa. Kalau teman-teman kurang berani ataupun PPD saja nggak apa-apa guys. Mereka cuma karyawan ya guys ya. Mereka cuma karyawan, teman-teman itu customer, dan karyawan itu sifatnya melayani kita sebagai customer ya guys ya. Itu guys ya, catat itu guys. Jadi pegawai itu harusnya melayani kita ya guys ya. Kalau mereka tidak melayani kita bisa komplain konsumen ya guys ya, seperti itu. Bagaimana cara komplainnya saya masih belum tahu guys. Oke, teman-teman lanjut ke pencarian Hot Wheels-nya ya guys ya. Ketika teman-teman sudah cari rak mainan tidak ada, rak samping nggak ada, di bawah kasir juga nggak ada, teman-teman bisa intip di belakang kasir apakah ada itemnya. Ketika teman-teman lihat ada itemnya, berarti itemnya di situ, dan berarti teman-teman minta tolong ke kasirnya untuk menunjukkan Hot Wheels-nya. Dan ketika teman-teman di belakang kasir tidak ada, opsi selanjutnya teman-teman langsung tanya ya guys ya ke pegawai atau karyawan ya guys ya, khususnya di Sibiru guys, karena di sini saya buka ya guys ya. Saya itu dulu pernah kerja di Sibiru guys ya, 1 kontrak saja. Saya nggak kuat lama-lama karena saya itu ingin kerja sendiri ya, seperti itu. Ini cerita. Oke, lanjut ke ceritanya. Untuk di seri mainan atau non food ini yang apa ya guys ya, yang menangani itu karyawan yang kasir ya guys ya, yang perempuan guys. Ketika teman-teman bertanya untuk menanyakan Hot Wheels-nya di mana, itu lebih enak itu langsung tanya ke si perempuan ini guys ya, si kasir ini guys ya. Teman-teman bisa tanya di kasir. Kalau tidak ada kasirnya, teman-teman juga bisa bertanya di karyawan laki-lakinya. Tanyanya seperti apa? Tanya juga masih tanya ya guys ya. Tanyanya seperti apa? Yuk saya contohkan simpelnya. Mbak, Mas, ini Hot Wheels-nya di mana ya Mas ya? Seperti itu. Kalau saya sudah munyer-munyer, sudah muter-muter tadi, nggak nemuin Mas soalnya si Hot Wheels-nya ini. Oh, di sini ada di sana Mas. Oh, teman-teman langsung aja cari ke sana. Kalaupun jawabannya tidak ada, berarti di tempat itu emang tidak ada Hot Wheels-nya. Dan saya pun pernah guys ya menjumpai salah satu toko itu tidak menjual ya guys ya, khususnya di Sibiru ya guys ya. Itu tidak ada sama sekali guys Hot Wheels-nya, seperti itu. Ketika teman-teman sudah bertanya di karyawannya, itu ada 2 kemungkinan guys. Mereka itu menjawab dengan jujur ataupun tidak jujur. Kemungkinan yang pertama, mereka jujur. Ketika teman-teman bertanya dan mereka jujur, karyawan itu akan langsung menunjukkan atau langsung mengeluarkan ya guys ya. Ketika teman-teman ini ada Hot Wheels yang selain di displayan ataupun ada Hot Wheels-nya di mana, karyawan akan menunjukkan. Ketika ada Hot Wheels yang ada di belakang saya kasir ataupun ditutup ataupun di bawah kasir pun di almarinya itu, kalau karyawannya jujur dan mau bekerja, itu teman-teman akan ditunjukkan ya guys ya. Ketika karyawan ini tidak jujur, teman-teman akan dicuekin ya, meskipun di toko itu ada Hot Wheels-nya guys. Teman-teman akan dibohongi guys ya, dengan dicuekin ataupun dijawab tidak ada ya guys, tidak ada Mas di sini, ataupun ini kita sudah cari di mana-mana dan Hot Wheels-nya nggak ada hot item-nya. Kita tanya ya guys ya ke kasirnya, Mbak, di sini apakah ada Hot Wheels yang belum di display, yang selain di displayan ini? Kalau karyawannya jujur,
emang kalau nggak ada di tokonya, oh nggak ada mas, semua di displeyan. Kalau nggak jujur, di gudang ada, ataupun di bawah kasir atau di balik kasir ada terselip atau emang disembunyikan, itu karyawan akan menjawab tidak ada mas. Padahal ada guys, tapi karyawannya entah males ataupun banyak kerjaan ataupun lebih enak dijawab tidak ada. Karena ketika karyawan ini menjawab tidak ada, simple guys, selesai urusannya guys. Pada teman-teman nggak ada drama-drama lagi. Artinya gini, ketika teman-teman bertanya dan kasirnya menjawab oh iya ada mas saya carikan, itu kan menambah pekerjaan dari kasir-kasir ini guys. Itu guys, untuk karyawan-karyawan ini catatan ya guys, untuk karyawan-karyawan ini harus jujur ya guys ya, harus melayani ya guys ya. Itu catat ya untuk hunter-hunter ya guys ya. Bisa ini guys untuk dijadikan pelajaran untuk di karyawan-karyawan Indomaret ini, untuk menunjukkan kalau ada ya guys ya, untuk dituntut jujur ya guys ya, seperti itu. Bukan apa, untuk dituntut jujur. Kalau tidak ada ya tidak ada, kalau ada ya tunjukkan, seperti itu ya guys ya. Itu adalah cara-cara untuk di orang-orang yang kurang berani. Oke, kita lanjut ke klasifikasi yang nomor 2, yakni diberani. Oke, ini lebih spesifik sebenarnya, tips and trick untuk menjadi ordal ya guys. Untuk menjadi mafia ya. Untuk menjadi mafia. Oke, seperti apa tipsnya? Seperti ini guys. Jadi ketika teman-teman semua sudah melakukan tips yang kurang berani tadi, kalau teman-teman berani kan sudah melewati yang kurang berani itu. Kalau kurang berani belum tentu dia melakukan tips yang nomor 2 ini, yang diberani ini. Oke, yang diberani ini teman-teman bisa menjalin relasi guys kepada teman-teman karyawan di toko itu ya guys. Teman-teman bisa melakukan relasi. Dan seperti apa untuk kita membangun relasi kepada teman-teman karyawan itu? Caranya seperti ini. Ngeplek, bahasa Jone, bahasa apa ya, lingkene bahasanya ngeplek guys, golek rai guys. Dan best friend lah guys, kita bagaimana menjadi best friend lah untuk kepada karyawan-karyawan ini. Dan caranya gampang guys, ketika teman-teman kan hunter-hunter ini kan sering masuk ke toko itu, teman-teman bisa bertanya guys. Kalau menurut saya itu bertanyanya itu jangan pakai bahasa formal atau bahasa Indonesia seperti ini ya guys. Kalau di daerah teman-teman daerah Jawa ya pakai bahasa Jawa. Kalau di daerah Madura atau yang mana bisa pakai bahasa daerah masing-masing guys ya. Kalau di sini Jawa, teman-teman bisa bertanya sendiri, Mbak, Mas, iki hotulnya gak enak sing teko nih Mas? Oh alah gak teko Mas. Oh iki kapan meneh teko Mas? Sama teman-teman bisa mepet lah, bisa iso ngeplek, iso ngonco lah guys, iso berteman lah guys kepada karyawan-karyawan itu. Ketika teman-teman sudah akrab, sudah menjalin hubungan, menjalin relasi, dan pada titik itu teman-teman ketika sudah enak ya guys ya, untuk berbincang, untuk teman-teman hubungan sudah baik, teman-teman bisa minta nomornya ya guys ya. Kalau teman-teman laki-laki minta ke perempuan biasanya ya agak sulit, teman-teman ya minta di yang laki-laki itu ya guys ya. Teman-teman bisa minta di laki-lakinya, ya bertanya-tanya dulu lah, Mas di sini hotelnya gimana? Ini di sini apakah ada yang ngambilin, atau yang ngambil itu seperti apa? Apakah dia rutin ngambil di sini, ataupun dia ngambilnya by WA, atau sudah pesen, ataupun punya orang di sini untuk memesan barang itu atau tidak? Kalau iya, berarti teman-teman juga bisa meniru cara itu ya guys ya. Artinya teman-teman bisa langkah selanjutnya. Dan ketika teman-teman di situ untuk si pengambil ini tidak melakukan by WA guys, by lobby seperti itu, berarti aman guys. Untuk tempat itu masih steril, masih belum dimasuki ordal, seperti itu. Berarti itu ya guys ya, kalau hotel di toko itu nggak ada yang ngambil melalui by WA ataupun tidak ada temennya, berarti toko itu aman, tidak ada ordalnya, seperti itu. Oke, kita lanjut cara selanjutnya. Ketika teman-teman sudah membangun hubungan, ketika di toko itu sudah ditanya, sudah teman-teman merasa bahwa misalnya itu di dalam itu ada ordal. Di sini ada dua pilihan guys ya, ada kemungkinan ada ordal dan kemungkinan tidak ada ordal. Ketika di situ ada ordal dan tidak ada ordal pun, teman-teman bisa melakukan cara selanjutnya, yakni teman-teman bisa meminta nomor itu tadi ya guys ya, meminta nomor mas-masnya. Dan ketika teman-teman meminta nomor mas-masnya ini,
ini juga ada dua kemungkinan ya guys ya. Dua kemungkinan mas-masnya ini akan merespon teman-teman semua ataupun tidak guys. Ada dua pilihan ketika teman-teman sudah menjadi best friend. Kalau sudah best friend melekat gini udah teman-teman gak usah minta nomor ataupun apa, sudah dikabarin guys teman-teman guys. Teman-teman hunter sudah dikabarin lah ya. Kalaupun teman-teman ini belum nempel gini best friendnya, teman-teman akan kemungkinan besar akan tidak direspon guys. Oke, karyawan itu akan balas chat kita, tapi apakah ketika ada item baru akan dikabari teman-teman? Ya nggak mungkin juga. Berat ya guys ya, berat ya guys ya. Dua kemungkinan itu guys, ada respon, ada yang tidak respon. Ketika respon, hore, teman-teman sudah menjadi ordal guys. Ketika itemnya turun di toko itu, teman-teman akan pertama kali mendapatkan informasinya. Otomatis teman-teman akan mudah guys untuk mendapatkannya. Seperti itu. Oke, itu adalah dua kemungkinan, respon dan tidak respon ya guys ya. Untuk teman-teman ini juga ada klasifikasinya guys. Teman-teman ini berteman sama siapa? Karena di si merah atau di si biru itu ada klasifikasinya ya guys ya. Untuk pekerjanya ada karyawan, ada MD, ada asisten, ada kepala toko. Ketika toko tersebut sudah mempunyai ordal dan ordalnya ini di kepala tokonya guys, ini kemungkinan juga dua lagi guys. Teman-teman ketika punya ordal teman tadi atau orang dalamnya teman-teman cuma di pegawainya, otomatis teman-teman akan kalah guys kepada ordal yang sudah dulu memiliki relasi kepada kepala tokonya ini. Jadi teman-teman akan kalah saing ya guys ya. Kasarnya seperti itu. Ya mungkin kalau teman-teman pegawai relasinya teman-teman ini dekat sama kepala tokonya, ya bisa dinego lah. Katakanlah kalau keluar 5 ya teman-teman bisa season 1 atau 2 seperti itu ya guys ya. Bagilah guys. Siti edang lah guys, Siti edang bahasa Jawa ini Siti edang. Bisa dibagi seperti itu. Kalau udah nggak bisa dibagi guys, ataupun karyawannya ordalnya teman-teman nggak sejalan sama si kepala tokonya ini, udah guys, selesai. Nggak bisa udah toko itu dimasukin ya guys, seperti itu. Kalau kemungkinan di toko ordal itu apakah bisa didapatkan hot itemnya guys? Jawabannya ya dua tadi, kemungkinannya dua antara bisa didapatkan atau tidak. Kemungkinan yang pertama yang bisa kita dapatkan itemnya ketika ordal itu sudah tidak berjalan lagi ataupun ada kesibukan lain dan itu tidak bisa mengambil itemnya di toko. Satu. Keduanya, kita tidak bisa mendapatkan itemnya karena itemnya itu disembunyikan guys. Jadi ordalnya tadi tetap sibuk, tapi yang dia berkomunikasi sama pihak toko untuk menyembunyikan itemnya guys. Jadi diambil kapan-kapan gitu guys. Aduh, berat. Gimana guys untuk apa ya guys ya, drama-drama di toko-toko ini seperti ini ya. Saya sudah mengalami guys, dan saya sudah melihat secara langsung lah ya bagaimana ordal itu berjalan seperti itu. Ini untuk teman-teman bisa tambahkan lah guys ya. Itu guys. Ya mungkin sekian yang bisa saya sampaikan ya guys ya terkait tips and trick. Teman-teman bisa sependapat dengan saya dan juga tidak sependapat juga tidak apa-apa, dan bisa ditulis di kolom komentar guys ya. Bisa teman-teman tambahi, koreksi ataupun mempunyai masukan untuk channel atau konten ini ya guys ya. Mudah-mudahan teman-teman hunter pemula ini bisa mendapatkan item-item Interram kalian ya guys ya, khususnya kolektor ya. Kalau kolektor ya ngambilnya dikit aja guys. Berat. Kalau kolektor itu ya kasihan ya guys ya kalau tidak dapat ya guys ya. Kalau dipikir apakah kolektor itu baik atau buruk, menurut perspektif itu ada dua guys. Ada bisa perspektif dari sisi baiknya ada, sisi buruknya juga ada. Sisi buruknya kolektor ini tidak akan mudah untuk mendapatkan item di harga gantungan ya guys ya. Maka sisi baiknya di kolektor ini, dia juga cari penghidupan ya guys ya, di situ guys ya. Ketika kolektor ini mencari item-item di toko-toko itu, dia mencari apa ya guys ya, mencari nafkah juga, mungkin untuk nafkahi istrinya ataupun anaknya seperti itu ya guys ya.
Jadi kita memandang kolektor atau orang dalam itu dari segi yang baik saja lah ya, seperti itu. Dan saya ucapkan banyak terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah nonton video ini sampai habis, dan see you on the next video guys. Bye.